Seperti kata istri saya tadi, ini salah satu peperangan yang belum terjadi pada zaman Rasul, belum pernah terjadi di muka bumi ini. Saat ini terjadinya peperangan luar biasa, pembantaian, genosida, Nakba 2023, bayi dibantai, wanita yang hamil dibantai. Jadi salah satu target dari pihak penjajah itu membunuh anak-anak agar supaya tidak ada generasi di Palestina yang memperjuangkan. Sudah 39 hari agresi itu menewaskan sudah lebih dari 11.000 warga Gaza meninggal dunia, dan yang cedera sudah lebih dari 27.000. 11.000 itu belum termasuk yang lebih dari 2.000 itu masih di bawah reruntuhan. Jadi mayatnya itu udah bau, dan ada yang dagingnya mereka udah dimakan oleh anjing. Pada saat setiap malam sebelum tidur khususnya kami ambil air wudhu, dan sebelum tidur itu kami sudah bersyahadat, mengatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Karena kami pada saat tidur itu sudah tidak berharap akan menemui sinar matahari besok pagi. Mungkin pada saat kami tidur bangunnya bukan berada di Gaza tapi sudah di surga. Nah, itu yang benar-benar terbayang dalam kami. Kadang itu merontah antara ketakutan, depresi. Ya, kita kembali lagi beristighfar terus dengan ayat yang saya baca tadi. Itu benar-benar meredahkan. Istri saya bilang, sampai dengan saat ini kami tidak percaya masih hidup. Masya Allah. Akan tetapi gini, kami di sana itu sangat yakin bahwa meninggal di Gaza karena kena bom itu faktornya cuma 1%, penyebabnya 1%. Tapi kalau kita meninggal, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 99%. Yang penyebab itu cuma 1%. Meninggal, kena rudal, kena bom, kena reruntuhan, kena serpihan bom, 1% saja. Akan tetapi kematian datang itu 99% pasti. Jadi warga Gaza, anak-anak itu mereka sudah paham bahwa takdir mereka untuk meninggal pada saat terjadi peperangan itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, kamus atau kitabnya Allah. Itu mereka yakin di sana. Mereka juga berpegang teguh bahwa ajal ini tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Mungkin saya tidak meninggal di Gaza, tapi mungkin meninggal di Indonesia, dan sebaliknya seperti apa. Nah, itu memang keyakinan akan takdir Allah itu benar-benar dipegang teguh oleh saudara-saudara kita di Palestina, dan itu tidak mudah dalam situasi peperangan seperti itu. Mereka juga yakin bahwa kematian jika nanti mereka meninggal pada saat terjadi peperangan, kalau contohnya belum meninggal juga ya sudah takdir Allah. Jadi walaupun pemboman sana sini, yang mereka juga antri beli roti atau antri air minum. Ada kan ibu-ibu dan warga sipil anak-anak yang antri beli roti, bom datang meninggal. Dan meninggalnya itu 300-400 orang. Pada saat antri roti sudah 5 jam, begitu tiba bagiannya dibom oleh pihak Israel. Jadi sang ibu itu meninggal dengan merangkul roti untuk anaknya di rumah. Ada yang anaknya itu pada saat meninggal menggenggam roti yang belum sempat dimakan. Oh, yang ada gambar temannya. Iya, seperti itu. Dan alhamdulillah Mas Ari, warga Gaza itu yang meninggal itu rata-rata tangannya seperti ini bersyahadat. Ada juga yang meninggal itu megang tasbih. Ada juga yang meninggal itu mendekap Al-Quran. Jadi tidak kepikiran sama sekali mereka mendekap handphone atau tas atau pakaian atau uang.
Yang mendekap itu Al-Quran. Itu ada banyak yang mendekap Al-Quran. Jadi benar-benar keyakinan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestina itu luar biasa. Generasinya Bumi Syam Palestina itu ketabahan dan ketakwaannya itu luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsa di Palestina. Tanah Palestina, tanah yang diwakafkan oleh para anbiya. Allah Subhanahu wa taala pun satu paket menurunkan generasi Bumi Syam itu generasi yang tangguh, pemberani, keimanannya, kepintarannya luar biasa. Coba kita bayangkan coba. Kalau contohnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kiblat pertama Islam dunia satu paket dengan generasi yang penakut atau lembek, mungkin saat ini Gaza sudah kosong. Karena sudah pada mengungsi kan? Atau seluruh Palestina sudah pada kabur dan mengungsi. Tapi luar biasa, luar biasa masyarakat Palestina itu mereka selalu mendengungkan bahwa kami sangat bersyukur bisa dilahirkan, dihadirkan di Bumi Syam Palestina. Masya Allah. Tetap bersyukur ya. Itu tetap bersyukur. Jadi kita melihat sendiri bagaimana anak-anak meninggal, ibunya bilang Alhamdulillah ya Allah, anakku sudah tenang, sudah bersamamu ya Rabb. Atau mungkin anak yang ibunya meninggal, angkat kedua tangan dan mengatakan Alhamdulillah, ibuku sudah tenang, tinggal saya nih belum. Apakah saya meninggal nanti dalam kondisi keimanan yang kuat ataukah seperti apa? Jadi mereka sudah tawakal, mereka berjuang, mereka ridho dengan apa yang mereka alami saat ini. Karena kan seperti kata istri saya tadi, ini salah satu peperangan yang belum terjadi pada zaman Rasul, belum pernah terjadi di muka bumi ini. Saat ini terjadinya peperangan luar biasa, pembantaian, genosida, Nakba 2023, bayi dibantai, wanita yang hamil dibantai. Jadi salah satu target dari pihak penjajah itu membunuh anak-anak agar supaya tidak ada generasi di Palestina yang memperjuangkan. Target juga ibu-ibu hamil agar supaya ibu di Palestina tidak lagi melahirkan generasi untuk mempertahankan Palestina. Tapi kan Allah punya rencana sendiri. Pada tahun 2021 kemarin terjadi peperangan, itu 300 orang meninggal, yang lahir, bayi lahir di Gaza itu dalam waktu yang sama lebih dari 5.700. Coba berapa kali lipat. Itu rencana dan ini adalah strategi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu membiarkan kiblat pertama tetap ternoda, membiarkan tanah Palestina tetap dianeksasi atau dirampas oleh pihak penjajah. Allah punya rencana sendiri. Makanya untuk saat ini kita di Indonesia itu yang paling kita kedepankan adalah doa. Doa silahul mu'min. Doa tentunya senjata yang paling ampuh untuk umat Islam. Jadi doa, kalaupun nanti kita berdonasi itu bonus lah. Karena rezeki dari masyarakat Palestina itu bukan kita yang tentukan, tapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya wasilah saja. Kita hanya diamanakan saja untuk memberikan dukungan kepada mereka. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Mas Ari, alhamdulillah kemarin bantuannya bersama dengan amal soleh ya. Bantuan makanan alhamdulillah sudah diterima oleh warga Gaza yang saat ini sedang dilanda krisis makanan. Ada juga air minum. Saat ini warga Gaza sudah minum air laut. Air laut itu kan asin ya. Tapi terpaksa sebagiannya mereka harus minum untuk mempertahankan diri. Jadi mereka makan untuk berjuang, minum untuk berjuang. Saudara-saudara kita di Gaza. Genangan air, ada hujan tadi malam apa kemarin tadi pagi, itu genangan air di aspal sudah harus mereka serok seperti ini dan diminum oleh warga Gaza. Saking nggak adanya air sama sekali. Iya, makanya dengan melihat situasi dan kondisi warga Gaza harusnya kita malu. Kita di Indonesia harusnya malu.
apa namanya, ada saudara-saudara kita di sana yang berjuang mempertahankan tanah Palestina, mempertahankan kiblat pertama Islam dunia. Kita di sini masih memperdebatkan, kan bukan negara Indonesia, kan mereka negara lain, kenapa kita harus memberikan dukungan? Itu yang memprihatinkan sebenarnya. Makanya saya sendiri menyampaikan bahwa dukungan Indonesia ini sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai muslim ya, karena di sana ada kiblat Islam dunia. Yang kedua, seluruh elemen bangsa Indonesia punya hutang budi terhadap saudara-saudara kita di Palestina, karena sebelum Indonesia merdeka itu masyarakat Palestina sudah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, tentunya ini amanah konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Mereka masih terjajah sekarang karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Saat ini krisis kemanusiaan di Gaza dan pri keadilan. Saat ini tidak ada keadilan di Gaza. Yang keempat, tentunya yang menjadi korban di sana itu mayoritasnya Muslim, tapi juga ada orang Kristen yang meninggal, yang dibantai juga. Dan itu saya menjadi saksi. Saat ini pihak penjajah itu melakukan pembersihan etnis di Palestina. Apapun agamanya. Yang namanya apapun agamanya disikat. Yang di sana kan ada sekolah madrasahnya rata tanah, gereja rata tanah, gereja tertua nomor 3 di dunia, apa nomor 4 adanya di jalur Gaza, kan sudah diratakan. Gereja bukan Muslim dong, diratakan. Yang meninggal tidak hanya Muslim tapi Kristen juga ada. Rumah sakit, ada rumah sakit baptis kemarin, Ahlul Arab pun kena rudal. Sebagian besar rumah sakit yang ada di Gaza saat ini itu tidak memiliki listrik atau penerang. Pada saat operasi itu dengan menggunakan light senternya handphone, penerang dari handphone. Ya Allah. Dan itu pada saat operasi itu tidak lagi menggunakan pembiusan. Jadi contohnya putus tangan, tinggal dijahit, aduh teriakannya kayak gimana. Pada saat operasi kayak gitu teriakan luar biasa, ditambah lagi dengan dentuman dan gempuran bom sana sini. Jadi pada saat tim medis mereka itu melakukan operasi menyelamatkan nyawa, mereka belum tentu selamat. Tim medis. Itu kita dengar cerita yang dokter nyelamatin, ternyata keluarganya di rumah yang itu banyak sekali. Jadi dokternya sedang sibuk evakuasi, ternyata datang anaknya. Perawat perempuan sibuk evakuasi, bantu pasien, ternyata yang datang anaknya. Tragis banget lah pokoknya. Pokoknya kita, Mas Ari, Mbak Venita belum tentu kuat seperti anak-anak Gaza. Saya sendiri sudah 13 tahun lebih melihat kayaknya saya nggak bisa bertahan, nggak bisa kuat dan bertahan. Tapi luar biasa ya. Anak-anak Gaza itu mereka anak-anak yang tangguh, dan memang ini sudah rencana Allah menghadirkan generasi yang tangguh di Palestina, seperti itu. Gaza dengan banyaknya korban bau bangke, iya, sampai dengan saat ini kan sudah 39 hari agresi, itu menewaskan sudah lebih dari 11.000 warga Gaza meninggal dunia, dan yang cedera sudah lebih dari 27.000. 11.000 itu belum termasuk yang lebih dari 2.000 itu masih di bawah reruntuhan. Jadi mayatnya itu udah bau, dan ada yang dagingnya mereka udah dimakan oleh anjing. Ibu Retno Marsudi sendiri yang bolak-balik telepon, SMS, Bang Onim, Bang Onim, Bang Onim. Jadi memang ini sudah memasuki ranah bahwa tidak hanya tugasnya Muslim Indonesia, tapi sudah menjadi tugasnya elemen bangsa di Indonesia, baik itu pemerintah, Muslim Indonesia, masyarakat non-Muslim pun mereka punya kewajiban sendiri. Para sandera contohnya sudah saling berperang, tapi sanderanya udah angkat tangan dan minta ampun, itu dilarang untuk dibunuh, dan itu yang diimplementasikan oleh pejuang saat ini. Coba kita lihat para sandera, ada nggak para sandera wanita atau anak-anak dibunuh oleh pejuang Palestina? Nggak ada sama sekali. Tapi kan mereka di sana, mereka sudah tidak mengetahui norma, tidak punya rasa kemanusiaan, dan sudah memasuki ranah yang kita kenal dengan kejahatan perang. Saat ini sudah kejahatan perang, karena sasaran mereka itu sebenarnya bukan militer untuk militer,
tapi militer untuk bayi, militer untuk anak-anak, militer untuk wanita, itu yang terjadi di sana. Jadi memang sengaja untuk menghabiskan manusia yang ada di jalur Gaza, baik Islam maupun Kristen.